Assalamualaikum teman-teman, selamat datang ya di channelku. Channel ini cocok untuk kamu yang suka tutorial bebikinan yang unik dan seru. Jangan lupa di subscribe ya, karena dengan subscribe teman-teman sudah mendukung channel ini untuk terus memberikan inspirasi. Selamat menonton. Hari ini aku bikin video sharing tentang anak aku ya bun. Ini aku kasih tips gimana caranya anak belajar berjalan dan apa sih motivasinya biar dia cepat bisa berjalan. Ikutin semua videonya ya agar tidak ketinggalan apa aja tipsnya. Saat anak kita sudah bisa duduk kira-kira 7-8 bulan atau 9 bulan, maka dia akan belajar berdiri ya bun. Nah kalau misalkan dia sudah mulai berdiri, tandanya dia mulai siap tuh untuk terus belajar berjalan. Jadi ini rangkaian yang aku lakukan, ternyata membuat Umar itu sebelum 10 bulan udah bisa jalan. 1. Banyakin aktivitas main sambil berdiri ya. Abang, hati-hati ya. Dia akan mulai tertantang berdiri di aneka permainan, di aneka tempat, di tembok, di lemari, di meja, di sepeda, dimanapun dia akan belajar berdiri dan dia akan sangat senang berdiri dimanapun yang dia mau. Jadi kita cuma pantau aja bun, biar aman buat dia, jangan sampai ngejeledak ya. Lalu dia akan belajar berdiri sendiri tanpa dibantu. Jadi Umar itu nempel-nempel tembok belajar berdiri. Nah kita kasih semangat, kasih motivasi biar dia berdiri sendiri terus. Dan tips selanjutnya rajin berlatih dorong-dorong bangku. Jadi kalau bangku yang di rumah bunda itu nggak ada yang seperti ini, bisa pakai galon ya, galon diisi air, itu juga bisa didorong-dorong terus setiap hari, pagi, siang, sore, sebentar-sebentar. Tips selanjutnya, ini aku waktu itu beli wall sticker ya, wall stickernya gambar kucing, jadi aku ada ide ditempel-tempelin ke tembok. Nah jadi biar dia demen berdiri, kita harus kasih stimulasi mainan kayak gini, stiker-stiker yang membuat dia mau cabut. Anak kecil itu suka banget cabut tempel, jadi sampai ini nggak nempel lagi itu dimainin sampai puas ya bun. Jadi dia banyak berdiri. Nah dengan berdiri dia melatih otot-otot sehingga semakin kuat. Jadi banyakin permainan seperti ini ya, tempel-tempel, atau juga kasih mainan yang ditempel pakai lakban. Jadi aneka mainan yang enteng itu bisa kita lakban, tempel-tempelin semuanya. Nah dia akan cabut dan dia akan semangat untuk berdiri ya bun. Jadi kita harus rajin setiap hari stimulasi otot kaki dia. Jadi aneka permainan yang berdiri. Nah bisa juga pakai bola bun. Jadi bola warna-warni ditempel pakai lakban juga biar dia cabut-cabut ya. Jadi emang harus rajin setiap hari kita kasih permainan aneka rupa biar dia semangat. Tips selanjutnya juga nggak kalah penting. Jadi kalau udah punya kakak bisa main sama kakaknya. Jadi kalau kakaknya udah besar dia bisa ngerti ya bun untuk main berdua sama adiknya. Dengan tempel-tempel begini mereka main cepet-cepet cabut-cabut dan itu semangat banget dan sangat menyenangkan bagi anak-anak. Jadi dengan sering mendorong bangku setiap hari, pagi, siang, sore, terus main permainan cabut-cabut, itu membuat otot-otot anak itu semakin kuat ya bun. Jadi setiap hari dilatih itu ngaruh banget sama keberanian dia berjalan tanpa pegangan ya. Jadi kita sudah mulai kasih dorong-dorong ini sejak sebelum 9 bulan malah. Jadi dia suka banget berdiri dan kita kasih dorongan gitu. Awalnya saya pegangin bangkunya, tapi lama-lama dia dorong sendiri dan tahu kapan harus berhenti, kapan harus maju ya. Nah jadi secara naluri dia udah bisa membangun keberanian. Tips selanjutnya ajak main di tempat umum yang ada rumputnya ya bun. Jadi ini efektif banget karena kaki itu penuh dengan sensor ya. Ini namanya itu namanya rumput no dimakan. Situ dia ini bisa namanya rumput meraba, kering. merasa Ayo berdiri. di
rumput yang basah atau rumput yang kering, dan ini sangat menyenangkan. Awalnya Umar nggak mau kakinya diangkat, tapi lama-lama dia suka. Jadi udah 2 kali diajak main kayak gini, dia jadinya terbiasa. ya, Dan Abang aku seneng mulai ya. dititah ya, atau tatah. Jeng, Jadi karena dia udah mulai suka jeng. jalan ditatah, dia seneng ditatah begitu. Jadi kalau anaknya nggak mau ditatah jangan dipaksa ya, tapi kalau anaknya ngajakin ditatah nggak apa-apa ditatah, karena ada orang juga yang tidak suka pakai metode dititah begitu. Tapi anak aku yang pertama juga seperti ini, dengan main di rumput terus sering ditatah begini, alhamdulillah cepet berjalannya ya. Ini 2 kali main, seminggu sekali mainnya di hari Minggu ya. Alhamdulillah Umar sudah mulai belajar jalan ya, nindak selangkah 2 langkah gitu. Jadi menurut saya ini efektif banget, diajak jalan-jalan anaknya, diajak main agar dia tahu suasana di luar, dia lihat orang-orang pada berjalan, jadi dia termotivasi untuk juga ikut bisa jalan dengan cepat, apalagi bisa ngejar kakak-kakaknya ya. Jadi dia akan semakin cepat berjalannya. Jadi udah bisa berdiri sendiri, lalu merambat di tembok, merambat di semua barang-barang. Alhamdulillah udah bisa selangkah 2 langkah sampai 4 langkah ya. Tapi karena itu cepet banget, jadi kadang nggak kerekam ya. Ini kerekam sedikit lumayan lah ya. Tapi intinya sebelum 10 bulan Umar udah bisa jalan, alhamdulillah ya. Jadi kalau anak-anak bunda belum bisa berjalan, terus stimulasi dan harus rajin setiap hari diajak main anaknya untuk sering berdiri ya. Jadi biarin dia explore berdiri di mana aja yang dia suka. Kalau udah selesai main bisa cuci tangan, pasti dia maunya kotor-kotoran. Dia maunya yang dilarang, di tempat yang dilarang dia akan datengin lagi. Tapi dengan begitu dia jadi tidak penasaran. Segitu dulu tips dari aku ya bun, semoga bermanfaat, semoga bisa dicontoh, menginspirasi untuk dicoba dilakukan untuk anak bunda. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, karena dengan subscribe kamu sudah bantu channel ini agar lebih berkembang lagi dan memberikan inspirasi. Wassalamualaikum.